Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Hai kawan-kawan, ketemu lagi di obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Dan ini episode yang sedikit berbeda dari episode-episode sebelumnya. Karena kita menghadirkan teman-teman di sini untuk bersama-sama kita berdiskusi tentang satu hal, tentang satu topik yang saat ini menjadi mungkin banyak perbincangan di kalangan masyarakat ya. Dia adalah yang disebut dengan komunikasi publik. Komunikasi publik ini saat ini memperoleh perhatian yang cukup besar gitu ya. Bahkan kadang-kadang dia dijadikan sebagai alasan atau dijadikan penyebab kenapa banyak terjadi kegaduhan di masyarakat. Dan kegaduhan-kegaduhan ini menimbulkan benih-benih adanya rasa ketidakpercayaan atau ketidakpuasan kepada publik dari sisi publik. Di sisi yang lain, di satu sisinya, kepercayaan publik ini sangat dibutuhkan untuk suksesnya program yang dilakukan oleh pemerintah atau juga implementasi kebijakan publik. Nah, spesial di obrolan kali ini kita akan berbincang dengan dua tokoh. Beliau adalah Bapak Dr. Prabu Revolusi, praktisi dan juga akademisi komunikasi publik. Apa kabar Bapak? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Dan satu lagi adalah Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara dari Lembaga Administrasi Negara, Bapak Dr. Agus Sudrajat SOS MA. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat-sehat ini Pak. Alhamdulillah. Terima kasih di tengah kesibukan yang luar biasa dari Pak Prabu dan juga Pak Agus masih sempat ngobrol bersama kawan-kawan lain di sini di obrolan. Baik Pak Prabu, ini seperti yang tadi kita sampaikan ya, yang kami sampaikan bahwa kita saat ini melihat banyak fenomena di mana terdapat trust deficit yang dikarenakan masalah komunikasi publik justru ya. Nah, ini bagaimana Bapak melihat hal ini Pak? Baik, makasih. Mohon izin Pak Deputi dan juga kawan-kawan semua. Ini kalau bicara trust deficit ya, artinya kan kalau defisit itu ada output yang lebih besar daripada inputnya. Jadi ketidakpercayaannya lebih banyak ketimbang percayanya, makanya defisit gitu kan. Nah kalau lebih banyak, jadi kan nggak sekali. Artinya ada pola berulang ya, Betul. yang membuat publik tidak percaya kepada kebijakan yang dihasilkan. Nah kalau sudah ada pola berulang, ada dua kemungkinan. Yang satu memang secara sistemik salah ya, atau yang kedua sistemnya nggak belajar, sudah tahu salah tapi diulang terus gitu kan ya, makanya Diulang kembali. terus terjadi gitu. Iya. Nah kalau kita kaitkan trust deficit dengan komunikasi publik, saya mau bilangnya begini. Jadi saya menemukan ya banyak sebetulnya kebijakan publik itu positif, baik, tapi penyampaiannya yang tidak baik. Sepakat Pak. Kita harus paham bahwa masyarakat ya atau rakyat itu tidak atau bukan saja hanya butuh tahu apa kebijakannya, tapi juga bagaimana kebijakan itu dibuat, mengapa kebijakan itu penting, bagaimana prosesnya, dan apa untungnya buat mereka. Ini kan proses komunikasi yang harus dibuild ya, dibangun ke masyarakat. Ada teori namanya uses and gratification. Jadi masyarakat itu atau rakyat itu akan diam atau bahkan merasa puas ketika benefitnya atau manfaatnya dia tahu apa. Ya, misalkan kita nonton satu tayangan hiburan, ya, kita akan merasa puas pada saat kita terhibur. Begitu nggak terhibur, kita kan komplain, ya nggak? Sama juga dengan kebijakan. Waktu kita informasikan ke publik, tentunya dengan proses komunikasi publik yang bertahap ya, karena komunikasi itu kan proses, ya. Nggak pernah komunikasi itu berhasil hanya satu kali shot aja, itu perlu ada prosesnya. Saat masyarakat tahu manfaatnya buat saya itu apa, dan kenapa kebijakan itu diambil, nah, bisa jadi malahan responnya menjadi terbalik, lebih positif gitu ya. Bahkan surplus defisit, surplus trust Surplus gitu, trust. bukan lagi trust defisit. Nah, saya melihat penting untuk merubah paradigma ini.
bahwa komunikasi itu bukan pelengkap dari kebijakan, tapi komunikasi itu bagian integral dari kebijakan. Semestinya pada saat sebuah policy itu mau dibuat, masih dirumuskan, itu orang komunikasi udah ada di situ. Sudah merancang strateginya seperti apa yang harus disampaikan ke publik, bagaimana menyampaikan ke publik, apa yang terlalu teknis untuk disampaikan ke publik gitu ya. Itu harus dirancang oleh orang-orang yang memang memiliki expertise di komunikasi. Kan komunikasi ini bukan kompetensi ataupun juga skill yang lahir begitu saja, dipelajari. Ada doktornya komunikasi gitu ya, ada prosesnya gitu. Nah, kebanyakan masalahnya banyak orang berpikir komunikasi itu saya mah bisa lah komunikasi sih gitu. Santai Yang penting aja, ngomong ngomong gitu ya aja Pak gitu. ya. Padahal enggak kan, Ada komunikasi itu strateginya. ada do and don'ts-nya, ada metodenya, ada SOP-nya dan seterusnya ya yang harus diperhatikan oleh tentunya pemerintah ya untuk memastikan kebijakan publik yang dibuat itu diterima baik oleh publik. Karena kan kebijakan itu baru bermanfaat kalau publiknya juga menjalankan. Kalau Betul, publik yang betul. nggak jalanin juga percuma. Jadinya Iya. kan hanya kebijakan di atas kertas Mm-mm. yang nggak ada manfaatnya, juga nggak ada impact positifnya buat publik gitu. Kalau Pak Agus melihat ini gimana Pak? Bagaimana kebutuhan kita untuk ya, memelihara trust dari masyarakat ini untuk kebijakan publik yang kita lakukan? Mungkin bukan cuma diimplementasi tadi seperti Pak Prabu bilang, tapi di saat proses penyusunan. Gimana Pak Prabu? Ya, makasih Pak Niken. Jadi memang saya sepakat tadi sama Pak Prabu ya. Jadi kita sebagai, apalagi kita sebagai pejabat publik gitu kan, ketika kita menyampaikan informasi kepada masyarakat itu bukan sekedar informasi. Ya. Jadi kebijakan yang kita susun dan itu berkualitas berdasarkan data, melakukan dengan analisis yang kuat, evidennya juga kuat. Kita bukan sekedar menyampaikan informasi itu, tapi bagaimana itu sampai di masyarakat dan mereka paham, ya. Mereka paham, sekaligus juga gimana komunikasi kita itu justru bisa mengajak mereka ikutan mendukung kebijakan yang sedang kita buat, ya. Terlebih lagi malah syukur-syukur apa yang kita lakukan atau komunikasi yang kita lakukan itu justru masyarakat ikut berpartisipasi melakukan ikutan implementasi dari kebijakan yang kita buat. Itu inti. Jadi kadang-kadang memang pejabat itu atau seseorang yang membuat kebijakan karena tidak berbasis data yang kuat, tidak lakukan secara transparan, partisipasi jadi abaikan, sehingga tidak confident untuk menyampaikan itu kepada publik gitu loh. Nah, akhirnya sekedar informasi saja bahwa ada kebijakan A loh yang sedang kita rumuskan atau sedang kita lakukan, tapi sebatas informasi. Bahkan masyarakat tidak paham apa yang disampaikan oleh seorang pejabat ketika ada kebijakan yang sudah diterbitkan gitu. Jadi sepakat saya juga bahwa komunikasi itu harus dibangun ketika sedang kita merumuskan kebijakan itu. Dari agenda setting kita mengumpulkan data gitu kan, sudah kita siapa nanti audiens yang kita akan sampaikan gitu. Jadi komunikasi sudah dirumuskan dari sejak kita sama-sama menggali data gitu ya, siapa nanti penerima manfaatnya gitu. Jadi memang ini tidak bisa dipisahkan antara ketika membuat kebijakan itu dan kemudian komunikasinya bukan hanya di ujung, bukan hanya pada saat implementasi, tapi dirumuskan dari sejak agenda setting itu kita lakukan. Baik, kalau Pak Prabu tadi menyampaikan ini komunikasi ini bisa dipelajari, ada doktornya ini, ada profesionalnya gitu kan ya. Yang kadang-kadang mungkin ini sekali dua kali sering agak-agak diabaikan oleh para pembuat kebijakan. Kalau secara teori nih Pak Prabu ya, bagaimana kita harus mengimplementasikan nih antara ini teori, bisa aja itu kan cuma sekedar teori gitu. Tapi bagaimana kita kemudian mengimplementasikan teori-teori ini menjadi aplikatif ketika kita melaksanakan atau menjalankan kebijakan publik? Yang pertama sebetulnya ya stigma ini teori itu salah besar ya. Iya. Karena teori itu kan baru bisa dianggap sebagai teori ketika dia bisa menjelaskan pola atau pattern. Artinya ada fenomena yang sudah terjadi dan kemudian diambil benang merahnya jadilah teori. Makanya teori itu tujuannya sebagai panduan ya agar implementasinya menjadi lebih
baik ya daripada tidak menggunakan teori sama sekali gitu. Nah, kalau saya mau masuk ya sekarang ke apa sebetulnya rumus komunikasi publik ya yang harus dipahami, diresapi oleh siapapun sebenarnya ya termasuk pejabat publik. Saya bilangnya 3C, 3C. Apa itu, Pak? Clarity, Clarity? konsistensi, sama credibility. Ya. Clarity itu kejelasan. Kebijakan tuh harus jelas disampaikan. Gitu ya, clarity. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa jelas kalau orang komunikasi tidak ikut dari awal pada saat merumuskan kebijakan. Kita taunya yang di permukaan nih. Ya, akhirnya disampaikan juga permukaan juga. Ya, ruhnya atau spirit dari kebijakan itu orang komunikasi ini nggak tahu gitu. Karena kebanyakan teman-teman humas ya, ini curhatnya orang-orang humas nih. Dikasih taunya begitu udah beres, nih pelajarin sampein ke publik. Kadang-kadang kena nih Pak nih, ikut Iya. kena nih. Atau ketika udah ada krisis, lu hadepin dia tuh media, Nah, hadepin itu publik dia. gitu kan. Ya gimana orang komunikasi tahu gitu apa selanya di sebelah mana kalau tidak sejak awal dilibatkan. Jadi clarity itu sangat penting. Termasuk juga ya pilar clarity ini adalah mendokumentasikan aspek-aspek komunikasi dari kebijakan yang nantinya akan menjadi panduan bagi pejabat publik ketika menyampaikan kebijakan itu ke publik. Dia tahu poin-poinnya kan, karena sudah kita dokumentasikan sejak awal gitu. Yang kedua, konsistensi. Semua orang ketika membicarakan kebijakan publik itu harus aman nafasnya. Jangan sampai pejabat A bilangnya seperti ini ya ke utara, pejabat B bilangnya enggak sih, agak ke selatan juga boleh gitu. Jadi kan bikin publiknya jadi bingung. Makanya konsistensi menjadi penting. Nah, konsistensi itu ya terjemahannya atau implementasinya adalah tim komunikasi harus menugaskan atau bahkan menentukan siapa saja orang-orang yang diutus atau boleh berbicara tentang kebijakan ini. Nggak bisa semuanya, ya harus ada gatekeepernya gitu. Karena kalau semuanya bicara, ya nanti konsistensi itu menjadi taruhan, ya. Publik menjadi bingung, apalagi media, gitu kan? Media tanya ke menteri ini, tanya ke menteri itu, tanya ke dirjen ini, tanya ke deputi. Loh, kok beda-beda informasinya? Media ini kan pintar, saya ini orang media nih. Siap. Begitu dapat informasinya, dapat beritanya, dia bisa lihat, loh kok nggak cocok. Jadi yang jadi headline adalah ketidakcocokannya instead of kebijakannya. Yang ketiga adalah credibility, bagaimana menyampaikannya. Menyampaikannya pun harus dengan kredibilitas, jangan arogan, gitu ya. Kalau menyampaikan kebijakan ke rakyat, seakan-akan saya I'm the man gitu ya, you just follow my policy gitu, ya rakyat juga tersinggung. Justru kan harus dibalik, ini kebijakan buat rakyat disampaikan dengan penuh rasa, ya, dengan penuh empatik. Nah, kata kuncinya kalau saya ngelihat adalah komunikasi empatik ya. Saya pernah bikin konten begini, kalau seseorang jadi pejabat publik, itu sebetulnya dia sudah harus rela menyerahkan sebagian haknya untuk bisa berbicara seperti publik pada umumnya. Karena kan menjadi pejabat publik itu sejatinya pelayan rakyat ya gitu kan. Artinya memang harus lebih mau mendengarkan ketimbang mau berbicara. Ya, kalau pejabat publik bicara seakan-akan seperti rakyat berbicara ke dia, ya akhirnya jadinya banyak miskomunikasi gitu ya. Ada pun pejabat yang bilang begini gitu, ya rakyatnya juga sekarang ngomongnya teriak-teriak sama kita gitu. Rakyatnya juga apa ngomong ini ngomong itu gitu ya, keras banget sama kita, kita bahas lagi keras. Ya nggak boleh ya pejabat, nggak bisa kayak gitu. Saat Anda disumpah aja itu sudah sebagian dari hak kita untuk bisa berbicara seperti rakyat udah hilang, karena kita bukan lagi rakyat biasa kan, pejabat publik itu ya. Jadi itu harus sangat dipahami oleh apa ya, oleh ya pejabat ya sebetulnya ya, eh, tentang fundamental dari komunikasi publik. Ini bukan lagi tentang bagaimana bicara dengan kata-kata yang runtun ya, bukan lagi bicara dengan tonasi yang baik gitu, tapi lebih daripada itu fundamentalnya juga harus paham bahwa saat pada menyampaikan kebijakan publik kepada publik, dia sedang melaporkan ya kepada rakyat gitu ya, sehingga gesturnya, air mukanya, kata-kata yang digunakan itu sangat terpilih, yang dipastikan justru akan membuat tadi yang Pak Deputi katakan, publiknya justru malahan empati kepada kita, mendukung, ikut serta, kalau perlu bahkan dia menjadi bagian dari yang mendistribusikan ya,
menyebarkan pesan dari komunikasi publik itu. Dengan sukarela menyebarkan langsung ke masyarakat Iya, gitu ya Pak. betul. Ya. Tadi kita sempat membahas ini perlu ada timnya nih gitu. Eh, Seharusnya gimana ini Pak? Saya untuk Pak Prabu dan Pak Agus. Ataukah memang harus ada tim khusus sendiri untuk strategi komunikasinya? Ataukah para perumus kebijakan ini, teman-teman analis kebijakan mungkin ya Pak ya, dibekali untuk kompetensi untuk melakukan komunikasi publik. Maksudnya tidak hanya mungkin dia sebagai speaker ya, tapi kan tadi seperti Pak Prabu sampaikan bahwa komunikasi itu juga bukan hanya sekedar ngomong, tapi juga soal mendengarkan gitu kan. Saya punya sensitivitas dan tahu untuk melihat itu semua gitu. Sebaiknya gimana ini Pak Agus? Apakah memang harus ada pelibatan tim komunikasi atau ya sudah orang-orang yang terlibat saja di dalamnya kita bekali kemampuan untuk komunikasi publik? Ya, sebetulnya analis kebijakan itu memang harus punya kompetensi komunikasi. Salah satu Ya. kompetensi yang harus Salah ada satu ya Pak? kompetensinya Oke. itu memang kita mengedukasi para analis kebijakan itu adalah kemampuan bagaimana data analitik lah, ya, menganalisis. Kemudian juga punya kemampuan advokasi. Yang ketiga justru komunikasi ini. Itu kita bekali semua analis kebijakan itu untuk bisa mampu dia bukan hanya substansi dari kebijakan, tapi jadi juga mampu mengkomunikasikan. Tapi kadang-kadang kita begini, ya, kalau dia tidak punya kompetensi komunikasi, ketika kebijakan itu jadi, bahasanya itu bahasa teknokratik yang disampaikan ke masyarakat. Ya, nggak nyampe kalau kita ngomongin soal pertanian, ngomongin kebijakan kita bicara teknokratik, nggak sampai ngomongin pupuk, ngomongin soal bibit ke para petani misalnya. Tapi bagaimana kita bahasa itu kita mengikuti, apakah kita bisa mengikuti tadi segmennya gitu ya, apakah kita juga bisa mengikuti apa namanya itu kalau kita bilang kearifan lokalnya gitu ya. Nah itu yang harus kita tadi kalau nyambung Pak Prabowo itu gimana kita mengkomunikasi itu secara efektif dan kita ikutan merakyat, kita sebagai rakyat gitu loh. Inilah yang saya kira kadang-kadang kebijakan bagus, kebijakannya sudah baik, tapi tidak punya dampak apa-apa karena cara komunikasi yang salah, penyampaian bahasa yang salah, atau bahasa teknokratik atau retorikanya yang terlalu lebih besar ketimbang bagaimana kebijakan itu bisa operasional. Kalau dari sisi Pak Prabu, tadi ada Ya. menerjemahkan gitu. Istilahnya mungkin bahasa bayi kalau sekarang yang lagi in gitu ya Pak ya. Bahasa bayi. Ya. Dari bahasa teknokrat ke bahasa bayi. Gitu, Pak. Jadi bagian tersulit dalam komunikasi publik itu adalah menyederhanakan tanpa mereduksi makna. Itu tuh bagian paling sulit dalam komunikasi ya, karena kita untuk menyederhanakan tuh kita harus paham betul dengan substansinya. Ya kata Einstein itu kan kalau lu nggak bisa menjelaskan teori lu dengan sederhana, maka teori lu tuh gagal sebenarnya. Kalau kata Einstein sedalam itu ya bicara tentang pentingnya menyederhanakan. Jadi yang pertama adalah kemampuan untuk bisa menyederhanakan tanpa mereduksi maknanya. Nah, bagaimana caranya agar pejabat publik dan juga tentunya analis ya yang nanti dilatih dan semacamnya itu untuk bisa memiliki keahlian ini. Kalau kata Larry King, ya public speaking itu is the art of listening. Jadi untuk bisa bicara baik, kita harus punya kemampuan untuk mendengar dengan baik. Disinilah kadang-kadang kita suka lupa ya. Saat bicara itu kita ya persepsinya adalah siapa yang paling jago bicara, siapa yang paling keras bicara, siapa yang paling fluent bicara, siapa yang paling panjang bicara. Padahal kalau udah menyangkut aspek komunikasi publik, bisa jadi nggak bicara sepatah kata pun itu makna komunikasinya lebih dalam ketimbang bicara sepatah kata gitu ya. Karena mendengar keluh kesah rakyat gitu ya, mendengar rakyat itu maunya apa, masyarakat itu maunya apa, publik itu maunya apa, itu saja sudah menjadi bagian besar dari komunikasi publik. Makanya fasa mendengar itu ya kalau dalam bahasa birokrasi mungkin disebutnya apa, audiensi atau tatap muka atau apa ya dengan stakeholders gitu kan, itu memang harus dimaknai sesungguh-sungguhnya karena sebenarnya
keberhasilan dari ujung komunikasi publik kita itu ya, output komunikasi publik kita itu adalah pada saat kita mendengarkan. Benar nggak kita memformulasikan eh, hal-hal yang disampaikan dari bawah ya, sehingga pada saat menyampaikan pesan ke publik ya, di balik ke publik itu relevan, konteksnya dapet gitu. Kan kalau kata Laswell itu komunikasi itu dari komunikator ke pesannya, pesannya lewat media, medianya ke komunikan gitu kan. Lalu ada feedback nih gitu. Artinya apa yang disampaikan oleh komunikator itu harus dari atas dasar feedback dari komunikannya gitu ya. Nah, ini penting banget untuk bisa ya mengubah persepsi ini. Kalau saya ngelihatnya gini, saya yakin lah kalau teman-teman bicara tentang jago public speaking itu sih dilatih bisa ya. Ada banyak sekolah public speaking, tapi fundamental dari komunikasi itu mesti dari LAN sih. Maksudnya ya, mesti dari sini gitu. Mhm. Agar pejabat publik itu dikasih taunya justru malahan dasar-dasarnya sekali, filsafatnya komunikasi gitu. Kenapa orang pandai atau harus pandai berkomunikasi? Ya, jangan sampai gini nih, saya menangkap ya, ada pejabat itu yang pengen menampilkan ke publik dia tuh asik gitu. Asik, santai, bisa ngomong apa adanya gitu ya. Kadang ngerasa bahwa itu tuh cara untuk bisa dekat dengan Biar sama-sama publiknya sama-sama gitu dengan ya. publik gitu. Padahal nggak bisa kayak gitu gitu. Karena posisi publik sama pejabat itu kan udah beda ya. Jadi publik itu memang punya hak untuk menuntut kita gitu, untuk menuntut pemerintah gitu ya, pejabatnya gitu. Sehingga posisinya sebetulnya ketika di komunikasi itu kita justru lebih bawah ya, lebih harus put your ears than your mouth gitu. Karena disitulah letak komunikasi antara pemimpin dengan rakyatnya, mendengarnya gitu. Jadi kalau saya ngelihat justru malahan ya ada pemimpin yang turun ke bawah dan mendengarkan itu saya lebih empatikal karena itu skill yang susah. Tapi kalau pemimpin yang turun ke bawah terus dia ngomong terus ya, ya kapan ngedengernya ini? Apa gunanya Anda ke sini gitu ya. Iya, Oke, oke, oke. Jadi listening tapi ya Pak, bukan hearing ya, beda ya mungkin ya, iya, kita iya, harus iya, garis bawahi ya. betul. Baik. Tadi sempat disampaikan bahwa apa namanya, kita harus mau mendengar gitu ya. Tapi kemudian kadang-kadang kita ini sebagai instansi publik ini pengennya kan dikenal dengan sesuatu yang baik gitu ya. Dengan harapan kalau kita punya sesuatu yang baik ini, dikenal dengan sesuatu yang baik ini, maka publik akan lebih trust, punya trust ke kita. Dan somehow itu kadang-kadang membuat justru orang kayak, terutama instansi publik nih Pak, pencitraan aja gitu. Ini bagaimana instansi publik ini sebaiknya mengemas komunikasi publiknya tanpa dia terjebak dalam kata-kata retorika pencitraan gitu Pak. Saya nih, Boleh ke Pak ya, Prabowo. izin lagi Pak Deputi. Kalau saya malahan ngelihat pencitraan itu harus, ya itu bukan hal yang buruk gitu. Pencitraan Meskipun kadang itu, udah ada kayak mental block dari publik atau seperti apa gitu Pak Prabowo. ya pencitraan yang buruk itu kan ketika dia membohongi publik ya. Artinya yang disampaikan ke publik tidak seperti apa yang eh, ada atau kenyataannya gitu. Jadi kan gini, eh, citra itu bisa disampaikan ke publik lewat pencitraan gitu ya. Ada upaya, ada effort, ada ikhtiar untuk menyampaikan ke publik. Saya termasuk orang yang ngerasa bahwa pencapaian pemerintah itu harus disampaikan ke publik. Nggak bisa kita bilang, oh enggak lah kita kerja lillahi ta'ala gitu ya. Nanti publik akan melihat sendiri kita kerjanya baik atau enggak. Oh enggak bisa. Justru publik tuh harus dikasih tahu, pemerintah tuh sudah melakukan ini, manfaatnya ini. Nah itu kan upaya pencitraan sebetulnya. Yang nggak boleh itu bilang sudah melakukan ini, tapi kenyataannya enggak. Jadi citra sama pencitraan ini harus koheren gitu ya. Citra harus diupayakan dengan pencitraan, tapi pencitraan akan berhasil ketika memang ada citra yang baik. Jadi dua-duanya harus ada dan tidak perlu diperdebatkan ya. Bahwa pencitraan itu asosiasinya negatif ya. Sebetulnya kalau saya ngelihatnya ini karena politik gitu ya. Karena politik disebutnya pencitraan. Tapi sebenarnya pencitraan sendiri kan bahasa pemasaran ya, bahasa komunikasi.
Yang namanya brand itu kan eh, kopi gini nih ya, satu sama dikasih satu kemasan kan jadi beda tuh Betul, persepsinya. Padahal betul. sama-sama kopi gitu, ya kan? Mhm. Sama juga dengan kebijakan publik. Kebijakan publik yang tidak dikemas, tidak dibungkus, ya rasanya akan hambar gitu. Tapi begitu dibungkus, dikemas dengan baik ya, orang akan tertarik untuk mengetahui apa kebijakan tersebut gitu ya. Ketimbang tidak menggunakan pencitraan sama sekali. Kalau dari sisi Pak Agus nih Pak, gimana ini Pak? Kita melihat fenomena pencitraan ini. Ya, sebetulnya justru ini bagian dari akuntabilitas ya. Ya, saya melihatnya bahwa ketika kita menyampaikan kepada publik apa yang kita capai, justru ini bagian dari akuntabilitas kita kepada masyarakat gitu. Jadi justru perlu kita pencitraan itu ya, dan tidak berlebihan, dan juga tadi data ya. Jangan sampai kita sudah melaporkan tapi ternyata kenyataannya terbalik gitu loh, justru itu. Jadi ini yang harus kita kedepankan adalah ini adalah bagian dari akuntabilitas kita kepada publik gitu. Bukan terus nanti saya dianggap pencitraan ya udahlah di-keep aja gitu ya Pak ya. Kita bukan pejabat politik ya. Kalau pejabat publik ini, kita ini adalah bagian dari pemerintah dan birokrasi. Justru inilah kita harus sampaikan kepada masyarakat, bukan pencitraan. Kalau konotasinya pencitraan itu adalah mereka menganggap bahwa kita ini ingin jadi sesuatu yang dilulukan atau dihargai oleh masyarakat. Bukan itu. Kita adalah tadi, kita sebagai bagian dari mempertanggungjawabkan apa yang kita keluarkan dari uang yang kita gunakan untuk pembangunan. Ya. Gitu. Jadi menurut Pak Agus bahwa memang ya inilah bentuk tanggung jawab kita dengan publik ya harus melakukan komunikasi-komunikasi tadi gitu ya Pak Agus. Kalau kita melihat tadi trust ya Pak ya, kepercayaan publik gitu ya. Dan ini akan berkaitan erat ketika kita saat ini diminta untuk melakukan yang namanya kolaborasi, aktif melakukan kolaborasi karena kita nggak bisa bekerja sendiri gitu ya. Government pun untuk mengatasi masalah publik juga membutuhkan dukungan gitu ya Pak. Kalau Pak Agus melihat ini gimana Pak? Ya, gini. Jadi kalau komunikasi publik sebetulnya ujungnya adalah trust tadi ya. Jangan sampai defisit, justru surplus trust itu. Jadi kalau pemerintah sudah melakukan yang benar, kadang gini, kita tuh buat kebijakan karena tadi malam mimpi. Jadi intuisi yang membuat kemudian tuh kebijakan jadi. Padahal yang betul adalah bagaimana kita melihat fenomena yang terjadi, isu-isu yang berkembang, ya kemudian kita tangkap, kita jadikan bukti atau evidence yang memang konkret, kita analisis, dan kita terjemahkan dari bahasa data itu menjadi bahasa kebijakan, gitu ya. Nah itulah yang kemudian kalau kita sudah yakini bahwa alternatif kebijakan yang kita rumuskan tadi atau kita terjemahkan dari data itu, itulah yang kita komunikasikan kepada stakeholder. Ya. Karena confident itulah yang kita kemudian bisa meyakini siapapun stakeholder, mau masyarakat ya, NGO, akademisi atau dunia usaha. Gimana caranya kalau kita tidak punya data, tidak confident, kita mau komunikasi ke mereka? Mereka juga tidak percaya. Justru komunikasi yang baik adalah ketika kita bisa mengolah data dengan baik dan menerjemahkan itu menjadi rumusan kebijakan atau alternatif kebijakan, kita komunikasikan dengan para stakeholder tadi dengan bahasa yang tadi sederhana tapi bisa mengajak ya, mereka paham, mereka ikut mendukung dan mereka bisa terlibat gitu loh. Itulah kuncinya bagaimana kita mengajak stakeholder berkolaborasi, karena kita nggak bisa sendiri, pemerintah ini nggak bisa sendiri, harus bisa mengajak teman-teman lain gitu. Dan kita bukan Superman lagi kan, kita super tim. Jadi kolaborasi itu udah suatu keniscayaan yang nggak bisa kita hindari. Gitu. Pak Prabu ada yang ditambahkan? Kolaborasi sih hukumnya fardu ain, Fardu ain. wajib, Wajib. bukan lagi sunnah gitu. Iya. Baik kolaborasi antar pemerintah ataupun juga kolaborasi pemerintah dengan masyarakatnya. Kalau di komunikasi ada yang namanya teori two step flow. Jadi informasi itu ya tidak pernah dari sumber langsung nyampe ke komunikan atau audiensnya. Di tengah-tengahnya itu ada beberapa layer yang harus dilewatin oleh yang punya informasi agar bisa sampai dengan baik ke bawah ya, ke audiens atau ke publik lah kita bilang.
Nah, di tengah ini banyak nih, ada opinion leaders, ya, ada community, ada media dan seterusnya. Nah, justru bagaimana pemerintah atau pejabat publik ya itu bisa berkolaborasi dengan middleman ini, dengan media. Gimana nih bisa berkolaborasi? Media itu nggak selama semuanya harus blocking loh gitu. Ya, kalau medianya menjadi rekan kita untuk menyampaikan ke publik, mereka juga butuh informasi dari kita. Ya, kan media itu salah satu DNA-nya adalah ya menyampaikan informasi ke penontonnya, ke pemirsanya, ke subscribersnya gitu. Bahan bakarnya apa? Informasi dari kita. Nah, kadang-kadang memang kita mengemas informasinya tidak menarik buat media, buat publik sehingga sama mereka diabaikan. Jadinya mereka ini masuk ke dalam jebakan bad news is good Good news news. gitu kan. Padahal good news juga bisa jadi good news dan saya pernah membuktikan itu di MNC kemarin ya. Ketika dikasih target sama ownernya, jadikan TV berita nomor 1 iNews gitu. Saya nggak menuhankan bad news gitu. Good news itu bisa dikemas dengan baik ya, selama kita tahu ya aspek komunikasinya seperti apa ke publik dan publik makan suka gitu Nggak dengan, harus sesuatu yang gak harus ontrang-ontrang sesuatu yang aja. kontradiktif, yang Iya. rame gitu, enggak juga. Yang inspirasional, ya, angle-angle human kan. Kalau kita ngomongin Indonesia, masyarakat Indonesia itu masyarakat sinetron, ya enggak. Dari sini mungkin 70% menonton sinetron atau drama Korea nih, saya lihat muka-mukanya nih. Drakor kayaknya ini udah era-era drakor. Drakor. Nah, kita mesti pinter nih, kebijakan tuh dilihat. Oke, klimaksnya sih sebelah mana, anti klimaksnya sebelah mana, siapa aktor-aktor yang terlibat di situ. Ini kita mesti pikirin kayak skenario drama Korea gitu ya. Artinya storytelling masih tetap relevan Oh dengan kondisi sekarang. harus storytelling itu eh, nyawanya komunikasi ya. Bahan bakarnya adalah data. Jadi storytelling tanpa data itu rapuh gitu ya. Data tanpa storytelling juga hambar. Makanya tadi itu ya, dengan media mesti dikemas dengan baik informasinya sehingga media juga makan. Yang kedua opinion leader. Dan opinion leader zaman sekarang ini kan sudah berubah. Kalau dulu ya 10 tahun, 20 tahun yang lalu, opinion leader itu tokoh masyarakat, ya, pemuka agama. Sekarang nambah lagi nih influencer. Ya, influencer yang followersnya jutaan, 3 juta, 4 juta. Ya, kemarin lah kalau kita bicara tentang demo yang terjadi, nggak akan sebesar itu kalau influencer nggak ikut-ikutan. Tapi influencernya kan ikut-ikutan ya, akhirnya jadi mengajak banyak orang gitu. Nah, bayangkan power influencer ini kalau digunakan oleh pejabat publik untuk menyampaikan informasi yang positif ke publik. Kan lebih adem juga nih masyarakatnya gitu. Nah, bagaimana sekarang pemerintah itu bisa merangkul ya influencer ini, bukan mengatur ya, merangkul influencer ini agar bisa menyampaikan kebijakan publik tadi dengan cara mereka masing-masing. Karena logika komunikasi influencer ini beda sama kayak kita nih. Kalau teman-teman di pemerintahan kan, ya saya pernah di pemerintahan kan, dan tahu sekali kalau ada kebijakan, ada berita, sampaikan ke publik, bikinnya apa? Pers release, Press ya release. kan? Tapi kalau influencer enggak, dibikin tuh jadi joget-joget 3 menit, apa 1 menit gitu ya, 30 detik, dikasih musik apa gitu kan. Beda gitu, nyampailah ke publik gitu. Nah, ini bagaimana bisa merangkul influencer ya untuk bisa menyampaikan ke publik. Jadi kolaborasi menjadi sangat penting baik internal ataupun juga dengan eksternal ya, Eksternal. dengan stakeholders dari pemerintah itu sendiri. Ada komposisinya nggak Pak yang bisa kita ambil gitu ya? Berapa persen kita harus menggunakan media yang paid kita blog gitu kan? Berapa persen kita membutuhkan publik di situ atau berapa persen ya udah pakai kanal pemerintah sendiri aja sudah Ya, selesai gitu? sebetulnya formulasinya nggak ada yang baku. Gini, logiknya media itu, eh ini saya nanti dihujat sama media nih kalau sampai ngomong kayak gini. Tapi kan saya pernah di media ya. Ya, Saya ini pernah di media gini. Nggak selamanya yang saya tayangkan itu dari pemerintah tuh harus yang berbayar. Kalau oke. punya hubungan baik dengan Media. pemerintah ya, itu media tuh dengan sukarela loh mau memberikan ruangnya buat pemerintah. Kuncinya hubungan baik gitu. Betul bahwa ada kerjasama komersil karena kan media
hidupnya memang dari kerjasama komersil ya dengan iklan, blocking dan semacamnya. Tapi tidak selalu harus semuanya seperti itu gitu. Banyak banget bentuk-bentuk kerjasama dengan media, dengan influencer eh, tanpa harus semuanya dihitung rupiah Dengan gitu rupiah. ya. Ya, ada juga yang secara sukarela mereka pengen sampaikan ke publik, ada gitu. Tapi kuncinya ya hubungan baik. Makanya upaya untuk membangun ya komunikasi dengan media itu harus dilakukan di luar ketika kita butuh. Jadi pada saat kita nggak butuh juga ya kita ajak apa kayak makan malam bareng, ngobrol, ngopi apa gitu ya. Nggak Gitu. sekedar kita mau nyampein rilis doang ya Iya, berarti. nggak sekedar kalau kita punya kebutuhan baru panggil media, baru pers conference. Ya, nggak usah kayak gitu. Waktu saya di Komdiji itu ya saya siapin ruang pers. Saya bilang sama teman-teman di sana tuh kasih coffee shop apa bikin kayak coffee shop gitu ya. Terus kasih snack yang banyak gitu. Soalnya apa? Teman-teman wartawan itu kan sering habis ngeliput bingung mau buat tulis berita. Udah ke situ aja ngopi, makan. Pada saat mereka melakukan aktivitas itu baru kita masuk ngobrol. Ya. Aktivitas ya dari dulu sampai sekarang yang paling nyaman untuk berkomunikasi itu adalah sambil ngopi. Ngopi. Makanya di kajian komunikasi itu sampai ada kan public discourse dari warung kopi. Jadi kopi itu memang sebetulnya ya ini adalah pencair suasana gitu. Kita melepaskan jubah kita ketika kita ngopi itu gitu. Pade Putih nggak lagi jadi Pade Putih tuh ketika ngopi sama wartawan. Jadi seseorang kakak gitu ya dengan wartawannya. Wartawan pun sama gitu. Dia melepaskan atribusi wartawannya pada saat bicara dengan seseorang ketika lagi ngopi ya. Jadi makanya penting nih program ngopi. Baik, nanti diagendakan berarti program ngopi. Satu pertanyaan dari saya untuk Pak Prabu dan juga Pak Agus menyangkut posisi LAN nih Pak, tugas fungsi LAN di sini. LAN kan punya kewajiban untuk pengembangan kompetensi ASN nih Pak Prabu, baik dari CPNS sampai dengan manajerial kepemimpinan gitu ya. Dan di satu sisi yang lain, LAN ini bergerak sebagai lembaga think tank pemerintahan dari sisi kebijakan dan juga kita pembina di indeks kualitas kebijakan ya Pak Agus. Gimana posisinya sekarang posisi LAN, peran penting LAN untuk agar birokrasi ini komunikasi publiknya menjadi semakin bagus gitu. Pak Agus silahkan. Terima kasih. Sebetulnya kita LAN itu pertama untuk yang para AK ya. Kalau AK itu komunikasi bagian dari bahan ajar. Kemudian PKN 1, PKN 2 juga ada mata ajaran tentang komunikasi publik ya. Dan juga marketing sektor publik. Tapi memang belum semua pejabat publik itu ikutan sekolah di LAN nih Pak Prabu. Jadi PR-nya adalah bagaimana mengajak semua pejabat di semua birokrasi ya dari pusat sampai daerah itu atau mungkin LAN yang meng-create sendiri ya apa namanya sesi pembelajaran itu ya secara daring misalnya atau secara luring atau blended itu untuk memang memberikan itu tadi edukasi bagaimana menjadi pejabat publik ketika berkomunikasi gitu ya. Jadi ke depan itu kan LAN memang tank karena tadi penjaga kualitas kebijakan. Dan sekarang itu saya lagi menggalang para AKAS Indonesia ini untuk menjadi apa namanya kekuatan moral untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Ya, karena 3 tahun belakangan ini indeks kualitas kebijakan itu kita sangat jelek Pak. Ya. Padahal PR kita di 2029 itu 85% itu harus baik gitu. Makanya sekarang kita lagi menggarang para AK ya untuk meningkatkan kualitas kebijakan dari siklusnya yang di dalamnya ada proses partisipatif gitu. Nah, ketika partisipatif itu ada ilmu komunikasi yang harus bermain di sana gitu. Makanya kita lagi mendorong supaya para AK ini mendalami tadi ilmu komunikasi publiknya itu ketika mereka untuk menerjemahkan tadi data menjadi rumusan kebijakan. Nah, ke depan mungkin LAN karena sebagai pengembang peningkat kapasitas ASN ya harus mungkin punya sesi tersendiri ya Mbak Niken ya untuk bisa mengedukasi para ASN yang ada di Republik ini gitu untuk bisa kita edukasi sesuai stratanya
ya. Ketika mereka pejabat eselon 1 mungkin apa materinya, eselon 2 apa materinya, bahkan sampai level yang paling bawah. Karena mereka akan berhadapan dengan siapa di lapangan gitu. Sehingga cara komunikasinya pun juga harus berbeda dengan yang lain ya, dengan tadi sesuai stratanya itu. Jadi LAN punya sebetulnya punya peran ganda Pak. Jadi sebagai think tank ya yang tadi menjaga kualitas kebijakan, juga sebagai peningkatan kapasitasnya gitu. Nah, jadi ketika menjadi peningkatan kapasitas, ya itu tadi modalnya adalah bagaimana kemudian LAN mendevelop modulnya, kurikulum yang sangat simpel tapi substansinya dapat gitu ya. Untuk tapi sebetulnya bukan hanya SN nih Mbak Niken. Justru masukan dari banyak pihak itu, LAN kalau bisa justru juga merambah ke pejabat publik yang lain yang bukan di lingkungan birokrasi gitu ya, supaya mereka bisa tadi menjaga etika berkomunikasi sebetulnya, karena kita tidak mau mereka justru jadi tadi misinformasi gitu ya. Jadi tambah blunder Jadi gitu ya menambah Pak. blunder gitu. Nah itu yang jadi LAN itu ke depan sebaiknya tadi punya modul khusus, sesi khusus untuk bisa mengedukasi bukan hanya SN tapi juga pejabat publik lain. Nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan Pak Oh Prabu juga. iya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga. Siap dong, siap. Kalau dari sisi Pak Prabu gimana nih Pak Prabu? Melihat ya kejadian-kejadian belakangan ini yang saya hipotesa terjadi awal mulanya adalah karena absennya komunikasi publik yang empatik. Maka skill komunikasi publik ini menjadi sangat krusial ya, sangat penting, dan peran LAN menjadi sangat penting juga gitu. Saya sepakat dengan Pak Deputi tadi ya, bukan hanya eselon 2, eselon 1, tapi juga kalau perlu menterinya, wakil menterinya, gubernurnya, bupatinya gitu ya. Karena kan mereka yang berhubungan langsung dengan publik lewat berbagai macam kanal ya, langsung ataupun juga lewat media atau bahkan mungkin lewat sosial media mereka masing-masing gitu. Jadi penting sekali ya bagaimana memasukkan agenda komunikasi publik ini kepada semua pejabat publik. Kan pejabat publik nggak hanya ASN ya, Iya. tapi juga yang terpilih lah ya, Menteri. itu juga sama gitu, dibutuhkan kemampuan komunikasi publik ya. Apalagi logika media dan publik itu kan sekarang sudah berubah ya. Kita perlu memahami lebih daripada sekedar bagaimana memproduksi pesan gitu ya, tapi juga bagaimana pesan itu diproduksi dan didistribusikan. Kebanyakan blunder pejabat itu bahkan ya terjadinya di doorstop, bukan di pidato atau itu, ya kan? Karena pidato udah ada teks Udah ada rapi teksnya, gitu udah ya ada Pak. bayangannya gitu, apa aja yang harus disampaikan. Tapi begitu keluar dari pidato, ketemu sama wartawan, diriung ya kalau orang Sunda ngomong gitu ya, dikelilingi oleh media begitu banyak, mereka semuanya menyodorkan mic, ditanya kan, dan singkat katanya gimana Pak, itu gimana Pak, oh ini Pak, gitu. Kita juga kalau nggak punya ketahanan mental ya untuk bisa membatasi apa yang disampaikan, bagaimana menyampaikannya, bisa jebol juga. Nah jadi sampai ke skill yang teknis ya, bagaimana menghandle doorstop misalnya. Karena nggak mungkin dihilangkan doorstop kan, itu Ya. sudah menjadi tadi ya yang saya katakan, itu sudah jadi logic media sekarang, Bahkan doorstop. media lebih maunya doorstop dibandingkan Ketimbang ngambil karena yang ada di apa, pidato. di doorstop itu banyak blundernya, bagus buat media juga gitu. Ketimbang dia ngambil kutipan dari pidato kan. Iya. Tapi kalau doorstop sedikit salah ngomong aja langsung jadi berita gitu. Isi doorstop yang lain hilang semua, nggak akan keangkat jadi berita gitu. Terus yang kedua, kita juga mesti memahami nih para pejabat publik ini logika sosial medianya. Sekarang ini kan berkembang teknik clipping namanya ya. Jadi klip sedikit disambungin sama klip yang lain, Digabung. dijahit, jadi maknanya berubah gitu. Padahal eventnya beda gitu. Padahal kegiatan. eventnya beda gitu kan. Ya sebagai contoh deh, yang terkini ya. Yang pertama adalah
potensi deepfake ya, yang kemarin kan Ibu Sri Mulyani sempat bicara guru adalah beban APBN dan sebagainya, itu kan deepfake. Tapi kok orang percaya? Nah, teman-teman para ahli komunikasi publik di pemerintah ini kan harus tahu bagaimana mengcounter dengan cepat. Ya begitu ada itu deepfake gitu. Aslinya ini mesti ada. Kalau di Singapura ada regulasinya Pak, namanya POFMA, Protection of Falsehood Misinformation Act. Jadi ketika ada satu kanal menyampaikan informasi yang salah, itu pada saat itu juga platformnya wajib mengkonfirmasi bahwa itu hoax. Jadi Metanya, TikToknya, ya begitu tahu bahwa itu tuh hoax, itu harus bikin konten sendiri di kanal tersebut bahwa informasi yang disampaikan tadi itu hoax. Itu ada regulasinya. Saya sih sedang mendorong regulasi itu sekarang ke pemerintah ya, karena penting banget. Kalau enggak, ya banyak penipuan DFK tadi itu ya. Lalu yang kedua, tadi kan deepfake ya. Yang kedua tuh Clipper tadi itu ya. Ya mungkin kemarin nggak hubungannya sama pejabat publik ya, tapi sama anggota DPR yang joget-joget itu loh. Itu kan joget terjadi di akhir sidang, Setelah selesai selesai sidangnya. sidang gitu. Tapi kemudian dicuplik, disambungkan dengan penderitaan rakyat gitu kan. Kemudian dikasih cuplikan statement mau naikin gaji DPR DPR. gitu. Ditempel semuanya 3 elemen itu. Jadilah kesannya kan DPR menari di Menari atas di atas penderitaan rakyat gitu. Padahal itu 2 event yang berbeda gitu loh. Nah kalau pejabat publiknya tahu, kan mereka akan ngerem nih. Pas ada musik, aduh jogetnya santai aja. Nggak sampai berlebihan gitu. Takutnya ntar gue di klip gitu. Kalau ada kesempatan ngomongnya lebih terjaga. Karena ntar takut bisa dimain-mainin gitu kan, ketimbang jadi viral dan Apalagi era yang sekarang ya semua bisa dilakukan lewat handphone gitu ya Pak ya, betul, selesai. betul. Makanya kalau dikasih pemahaman itu lebih terjaga nih rekan-rekan pejabat itu dalam bergestur ya, dalam berkata-kata gitu ya. Karena jadinya kontraproduktif kan. Ada remnya lah, semakin tahu wah nggak boleh begini, nggak boleh begitu dan seterusnya gitu. Jadi penting sekali untuk LAN menurut saya Pak, mendesak bahkan ya. Skalanya sudah mendesak, komunikasi publik ini menjadi bagian inherent ya dari dalam hal pembinaan ASN, pejabat publik, ataupun juga kalau bisa lebih jauh lagi ke dewa-dewa pejabat Pak ya, menteri, gubernur, bupati dan seterusnya itu perlu mendapatkan menurut saya. Baik, terima kasih banyak Pak Prabu, terima kasih banyak Pak Agus sudah meluangkan waktunya untuk hadir di obrolan kali ini. Dan kawan LAN, demikian tadi obrolan kita dengan 2 tokoh yang masing-masing ahli di bidangnya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa komunikasi publik itu saat ini sudah tidak bisa lagi dinafikan gitu ya Pak ya. Tidak hanya sekedar apa yang ada yang kita lihat, tapi di belakangnya ada rentetan strategi yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana kemudian ini juga bisa selaras dengan kebijakan publik yang baik dan tentunya untuk masyarakat Indonesia. Ya, sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Prabu, terima kasih Pak Agus, dan kawan-kawan, kita akan ketemu lagi di obrolan selanjutnya dengan tema-tema menarik selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.